Sehingga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum terdidik untuk perhatian kepada salat. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, seorang sahabat yang mulia, khalifah kaum muslimin. Beliau menuliskan satu surat yang dilayangkan kepada seluruh staf jajaran pemerintahannya. Umar bin Khattab ingin memberikan kepada mereka wasiat atau nasihat. Bayangkan Amirul Mukminin, pimpinan negara, menuliskan surat untuk seluruh staf jajaran kepemerintahannya. Apa yang dituliskan oleh Umar bin Khattab? Beliau mengatakan, "Inna ahamma a'malikum indi as-salah." Sesungguhnya pekerjaan kalian yang terpenting bagi diriku adalah salat kalian. Allahu Akbar. Seorang presiden, raja, pimpinan negara menyatakan kepada seluruh bawahannya, staf jajarannya, bahwa yang terpenting adalah salatnya. Dari sekian job desk yang banyak, pekerjaan yang banyak, tanggung jawab amanah sebesar gunung, ternyata Umar mengatakan yang terpenting bagiku adalah salat kalian. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah bahwa perintah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada seluruh manusia adalah agar senantiasa mereka bertakwa kepada Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 131, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang datang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab, dan sebagaimana telah kami wasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita semua menyadari betul bahwa tujuan keberadaan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihan yang aku lakukan, kehidupan dan kematianku seluruhnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Sehingga tujuan kehidupan manusia sangat jelas bagi setiap muslim dan muslimah. Bahkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menggariskan tujuan kehidupan kita di muka bumi ini dengan sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Begitu banyak bentuk-bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan ibadah adalah keseharian kita. Sehingga kita melakukan sedekah sebagai bentuk beribadah kepada Allah. Kita berpuasa sebagai bentuk beribadah kepada Allah. Kita menolong orang lain sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Kita sebagai lelaki mencari nafkah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak bentuk-bentuk ibadah, para ulama mengatakan yang paling besar dan yang paling agung adalah ibadah yang bernama salat. Salat 5 waktu adalah ibadah yang sangat agung. Tidak ada ibadah yang bisa mengalahkan salat dari segi kemuliaan dan keagungannya. Sehingga syariat melaksanakan salat 5 waktu adalah syariat yang khusus. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Muhammad di atas langit ke-7. Di Sidratul Muntaha, ketika Nabi SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan Al-Mi'raj. Disitulah Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad SAW salat 5 waktu. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi SAW pada saat mengutus seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah, Nabi mengatakan, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi tauhidullah." Pada saat engkau berdakwah, jadikanlah yang pertama kali engkau sampaikan kepada audiensmu adalah agar mereka mentauhidkan Allah, masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini yang pertama kali harus menjadi fokus seorang dai. Kemudian kata Nabi, "Fa'ilhum ata'uka lidzalik." Kalau sekiranya mereka taat kepadamu, menuruti apa yang kau perintahkan, fa'alimhum, maka kabarkan mereka, "Annallaha aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga pada saat seseorang berislam, perhatian selanjutnya yang harus menjadi fokus utama adalah melaksanakan salat 5 waktu. Inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di detik-detik terakhir sebelum beliau wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya, "As-salata as-salah wa ma malakat aimanukum." Perhatikan salat kalian, perhatikan salat kalian, dan perhatikan hamba-hamba yang bekerja kepada kalian. Lihat bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam di detik-detik terakhir sebelum beliau wafat. Dan kita meyakini bahwa nasihat-nasihat terakhir selalu menjadi nasihat yang paling spesial. Wasiat sebelum seseorang wafat itu adalah wasiat yang paling agung yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Sehingga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum terdidik untuk perhatian kepada salat. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, seorang sahabat yang mulia, khalifah kaum muslimin. Sebelum beliau wafat, pada saat beliau ditikam oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi, seorang Majusi yang bekerja di kota Madinah. Pada saat Umar bin Khattab sedang melaksanakan sholat subuh, dan beliau menjadi imam di Masjid Nabawi pada saat itu. Abu Lu'lu' al-Majusi bersembunyi di pojokan masjid dari sebelum masuknya waktu subuh. Sehingga pada saat sholat subuh ditegakkan, dia pun masuk menerobos saf-saf sholat sampai dia berada di hadapan Umar bin Khattab. Kemudian dia mengeluarkan pisau yang bermata 2 dan menusukkan beberapa tusukan di perutnya Umar bin Khattab. Ditusukkan sampai Umar bin Khattab jatuh, badannya bersimbah darah. Maka salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf ketika itu sholat persis di belakang Umar, di saf yang paling pertama. Maka Abdurrahman bin Auf melanjutkan sholat dengan cepat. Dikisahkan bahwa Abu Lu'lu' al-Majusi pada saat dia mau lari kabur dari masjid, dia berusaha untuk menerobos saf-saf tersebut sambil menusukkan pisaunya di orang-orang yang sedang sholat di belakang Umar. Sehingga 13 orang ditusuk, 6 di antara mereka wafat seketika. Selesai sholat, Abdullah bin Umar mengatakan, anak Umar bin Khattab, aku mencoba untuk melihat kondisi ayahku. Ternyata luka yang ada di tubuhnya sangatlah parah. Darah mengalir dari luka-luka yang ada di tubuhnya.
Dan Abdullah bin Umar mengatakan luka yang paling parah, yang paling besar adalah tusukan yang berada persis di bawah pusarnya Umar, bagian bawah perutnya Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, aku berusaha untuk menutup luka tersebut agar tidak keluar darahnya. Pada saat aku memegang bagian luka tersebut, tiba-tiba tanganku masuk ke dalam perutnya Umar. Karena saking parahnya luka yang ada di bawah perutnya Umar. Sehingga Abdullah bin Umar mengatakan, aku mengambil sorbanku, kemudian aku ikatkan perutnya Umar agar darah itu tidak terus mengalir. Sehingga para sahabat pun membawa Umar ke rumahnya dalam kondisi pingsan. Lihat kondisi yang tidak biasa. Orang-orang menyangka bahwa Umar sudah wafat. Pada saat dibaringkan di kasur di rumahnya, tidak lama kemudian ternyata Umar siuman. Umar membuka matanya. Dan yang menakjubkan dalam kisah ini adalah apa yang pertama kali dilontarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Apa yang beliau ucapkan? Beliau adalah khalifah kaum muslimin. Beliau adalah pimpinan tertinggi kaum muslimin yang wilayahnya sudah sangat meluas pada saat itu. Tapi lihat, pada saat Umar siuman, yang pertama kali ditanyakan oleh Umar bin Khattab adalah asallan nas. Apakah sholatnya sudah selesai? Apakah sholatnya sudah selesai? Kata Umar bin Khattab. Maka orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan, sesungguhnya seluruhnya setelah sholat, wahai Amirul Mukminin. Maka kemudian Umar bin Khattab meminta kepada anaknya untuk dibawakan air. Pada saat dibawakan air, Umar bin Khattab pun berwudu. Sebelum dia melaksanakan sholat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, fa innahu la Islam liman taraka shalah. Sesungguhnya tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Allahu Akbar. Islam seseorang terlihat dari sholatnya. Pada saat dia tidak sholat, itu tanda bahwa dia sedang menanggalkan keislamannya. Sehingga ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab di detik-detik terakhir sebelum beliau wafat dalam kondisi bersimbah darah, luka parah, tapi beliau masih memperhatikan tentang sholatnya. Jadilah seperti Umar bin Khattab, yang perhatian terbesarnya dalam kehidupannya adalah sholatnya. Sehingga sholat adalah perkara terpenting dalam kehidupan kita. Bermuhasabahlah, lihatlah kondisi kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah yang satu ini. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah masih menjadi khalifah, beliau menuliskan satu surat yang dilayangkan kepada seluruh staf jajaran pemerintahannya. Umar bin Khattab ingin memberikan kepada mereka wasiat atau nasihat. Bayangkan Amirul Mukminin, pimpinan negara, menuliskan surat untuk seluruh staf jajaran kepemerintahannya. Apa yang dituliskan oleh Umar bin Khattab? Beliau mengatakan, inna ahamma a'malikum indi as-salah. Sesungguhnya pekerjaan kalian yang terpenting bagi diriku adalah sholat kalian. Allahu Akbar. Seorang presiden, raja, pimpinan negara menyatakan kepada seluruh bawahannya, staf jajarannya, bahwa yang terpenting adalah sholatnya. Dari sekian job desk yang banyak, pekerjaan yang banyak, tanggung jawab amanah sebesar gunung, ternyata Umar mengatakan yang terpenting bagiku adalah sholat kalian. Jadilah seperti Umar bin Khattab. Jika Anda adalah seorang suami, maka perhatikan sholat istri Anda. Tanyakan kepadanya bagaimana keadaannya dengan sholat. Pada saat kita adalah seorang ayah, maka tanyakan keadaan anak kita dengan sholatnya. Apakah dia sholat atau tidak? Dan pada saat kita adalah seorang pimpinan di sebuah lembaga misalnya, di sebuah institusi, atau misalnya kita adalah orang yang memiliki karyawan-karyawan di bawah kita, maka katakan kepada mereka sebagaimana Umar mengatakan kepada staf jajaran pemerintahannya, sesungguhnya yang terpenting yang kalian lakukan, seluruh aktivitas kalian adalah perhatian kalian terhadap sholat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah contoh untuk kita semua. Umar memperhatikan bawahannya, bagaimana sholat mereka, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhahu tahu bahwa
ciri dari kebaikan seseorang adalah sholat yang dia lakukan. Jika sholat seseorang itu baik, maka pasti tingkah lakunya akan baik, amanahnya akan baik, dan dia akan mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah di akhir suratnya beliau mengatakan, "Faman hafidhaha faqad hafidha dinah." Barang siapa yang menjaga salatnya, maka sungguh orang tersebut sedang menjaga agamanya. "Wa man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adhiya." Dan barang siapa yang melalaikan salatnya, maka pasti dia adalah orang yang lalai dalam pekerjaan-pekerjaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah salat kita. Yakinlah bahwa salat kita adalah segala-galanya dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bangun subuh? Bagaimana kita memperhatikan salat zuhur kita? Bagaimana dengan salat asar kita? Apakah suka terlewat atau tidak? Kemudian bagaimana dengan maghrib dan isya? Apakah kita termasuk orang-orang yang jika lelah meninggalkan sholat? Sungguh perkara sholat adalah perkara yang paling penting. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisab, menanyakan kepada kita tentang tanggung jawab kita sebagai hambanya di hari kiamat kelak. Pada saat kita hidup di dunia, banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita jalankan. Pada saat kita adalah seorang suami misalnya, kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang peran kita dalam rumah tangga kita. Pada saat kita adalah seorang ayah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada kita tentang tanggung jawab kita pada saat kita memiliki anak-anak. Pada saat kita memiliki amanah, tanggung jawab yang lain, itu semuanya pasti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Tapi tahukah kita bahwa pertanyaan pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanyakan kepada setiap hamba adalah tentang sholatnya pada saat di dunia. Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati salatuh." Yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah kepada seorang hamba di hari kiamat adalah tentang sholatnya. Fa in saluhat, saluhat sairu amalih. Kalau sholatnya baik, niscaya seluruh tanggung jawabnya pasti baik. Luar biasa. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sholat sebagai tolak ukur kebaikan seluruh amal soleh dan tanggung jawab kita di dunia. Ternyata sholat adalah kuncinya. Kata Nabi SAW, jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya pasti baik. Wa idza fasadat, fasadat sairu amalih. Dan jika sholatnya buruk, maka seluruh amal solehnya, pekerjaan-pekerjaannya, tanggung jawabnya, amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan akan menjadi buruk pula. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga jangan sampai kita meremehkan perkara salat, melalaikan salat, terlambat untuk datang menghadiri salat jamaah, atau bahkan kita sama sekali tidak melakukan salat. Karena yang paling mengerikan dalam perkara salat adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, perhatikan hadis ini baik-baik. Beliau bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah." Sesungguhnya perbedaan antara kita dengan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir adalah salat. Kemudian kata Nabi, "Faman tarakaha faqad kafar." Dan barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi memvonis kekufuran kepada seseorang yang meninggalkan sholat. Walaupun kemudian para ulama menjelaskan bahwa ada perbedaan pendapat apa yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kekufuran di sini. Apakah orang yang meninggalkan sholat satu kali dia kafir atau tidak? Sebagian ulama mengatakan satu kali saja sholat ditinggalkan maka dia kafir.
Sebagian ulama lain mengatakan kalau dia meninggalkan seluruh salat itu yang kafir. Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa jika dia meyakini bahwa salat itu tidak wajib, itu adalah yang kafir. Akan tapi yang terpenting bagi kita adalah statement Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja disebutkan, menunjukkan tentang pentingnya salat. Dan bayangkan pada saat kita tidak salat, para ulama kaum muslimin berselisih pendapat tentang status keislaman kita. Sebagian ulama mengatakan kita masih muslim, tapi kita terjerumus dalam dosa besar. Sebagian lagi mengatakan bahwa kita bukan lagi muslim karena kita meninggalkan salat. Sehingga maksudnya adalah hadis yang baru saja disampaikan merupakan ancaman keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin, kepada kita semua agar tidak melalaikan salat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد